Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya nak. Pembelajaran matematika kali ini Bu Fida akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Namun sebelumnya kita perhatikan video berikut ini agar lebih jelas lagi. Sebelum Bu Fida menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, per 10.000-an, dan seterusnya dengan menggunakan tanda koma. Untuk kamu yang saat ini di kelas 4, desimal yang akan kita pelajari hanya sampai yang perseribuan. Ibu akan memberikan contoh pecahan persepuluhan. Contohnya yaitu 0,2 atau bisa juga 0,4, 0,9, dan lain-lain. Untuk 0,2 ini dikatakan persepuluhan karena di belakang koma hanya ada satu angka, atau dengan kata lain, angka 2 berada pada tempat per 10. Bila diubah menjadi pecahan, kamu dapat menuliskannya menjadi 2 per 10. Bila contoh lain ada 0,3, berarti pecahannya dalam bentuk yang pecahan biasa menjadi 3 per 10. Mengapa penyebutnya 10? Karena di belakang komanya hanya ada satu angka. Nah, kalau kamu ingin membuatnya dalam bentuk kalimat, maka 0,2 dapat dibaca menjadi 0,2 atau bisa juga ditulis menjadi 2 per 10. Contoh pecahan perseratusan. Ibu memberi contohnya 0,32. Disebut perseratusan karena di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 3 dan angka 2. Atau dengan kata lain, angka 3 berada pada tempat per 10 dan angka 2 berada pada tempat per 100. Bila kamu ingin mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa, maka 0,32 dapat diubah menjadi 32 per 100. Dan bila kamu ingin membuatnya dalam bentuk kalimat, maka 0,32 dibaca menjadi 0,32 atau 32 per 100. Ingat, ada penekanan yang harus diperhatikan. Bila kamu menulisnya diawali dengan kata 0, maka kalimat selanjutnya menyebutkan satu persatu angkanya tanpa menyertai nilai tempatnya. Jadi ditulisnya bukan 0,32 tapi 0,32. Namun bila disuruhnya menggunakan per 100, maka kamu harus menyertakan nilai tempatnya. Jadi harus ditulisnya 32 per 100. Contoh lain, pecahan perseratusan. Ibu kasih contoh di sini 0,02. Disebut perseratusan walaupun angkanya hanya ada angka 2 saja selainnya 0, tapi tetap di belakang komanya ada dua angka. Atau dengan kata lain, angka 0-nya berada pada tempat per 10 dan angka 2 berada pada tempat per 100. Bila kamu ubah menjadi pecahan,
maka dapat ditulisnya menjadi 2/100. 0,02 dibaca menjadi 0,02 atau 2/100. Sekarang Ibu akan memberikan contoh pecahan perseribuan. Di sini contohnya ada 0,132. Disebut perseribuan karena di belakang koma ada 3 angka atau angka 1 berada pada tempat per 10. Angka 3 berada pada tempat per 100 dan angka 2 berada pada tempat per 1000. Bila kamu tulis dalam bentuk pecahan biasa, maka 0,132 ditulis menjadi 132/1000. Dan bila kamu ingin menulisannya dalam bentuk kalimat, maka 0,132 dapat dibaca menjadi 0,132 atau 132/1000. Dan ingat sekali lagi, nilai tempatnya bila menggunakan kalimat 0, tidak boleh disebutkan. Jadi bukan 0,132, tapi 0,132. Kalau pakai nilai tempat, dia harus ada per seribunya. Jadi 132/1000. Ingat, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, bisa salah. Contoh lain, pecahan perseribuan. Ini Ibu kasih contoh 0,032. Disebut perseribuan karena di belakang komanya ada 3 angka atau angka 0 berada pada tempat per 10, angka 3 berada pada tempat per 100, dan angka 2 berada pada tempat per 1000. Bila kamu tuliskannya menjadi dalam bentuk pecahan, maka kamu dapat menulisnya menjadi 32/1000. Bila ingin kamu menulisnya dalam bentuk kalimat, 0,032 dapat dibaca menjadi 0,032, bukan 0,32. Atau bisa juga ditulisnya menjadi 32/1000, bukan 32/1000. Ingat, jangan sampai terbalik. Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bila penyebutnya sudah menjadi 10, maka kamu bisa langsung menulisnya menjadi 0,7. Untuk contoh yang nomor 2, bisa kamu langsung membuatnya 0,75. Ingat, jadi karena di belakang komanya ada 2 angka. Nah, kalau yang ini 430/1000, kamu mengubahnya menjadi 0,430 atau bisa juga ditulisnya menjadi 0,43. Bagaimana dengan contoh yang lain? Misalnya Ibu membuat contohnya 3/100. Karena di belakang komanya kita membutuhkan 2 angka, tetapi pembilangnya hanya ada 1 angka, maka bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,03. Jadi di belakang komanya juga ada 2 angka karena yang dimintanya di belakang koma 2 angka. Atau bisa juga contoh yang lain, misalnya 7/1000.
Bila yang seperti ini berarti di belakang koma membutuhkan 3 angka, sedangkan yang ada hanya 1. Maka bila diubah menjadi pecahan desimal, kamu tambahkan 0 di belakang angka koma, setelah itu baru dimasukkan angka 7. Maka kita akan mendapatkan hasil di belakang koma 3 angka sesuai dengan pecahan perseribuan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebelum mengubah ke pecahan desimal, kamu harus memperhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya angka 2. Tadi video penjelasan sebelumnya, untuk pecahan desimal yang kita pelajari yaitu per 10, per 100, dan per 1000. Jadi si penyebutnya ini harus kamu ubah dulu. Kalau tidak penyebut harus kamu ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, untuk yang di sini angka 2 kita bisa mengubahnya menjadi 10 dengan cara dikalikan 5. Cara mengerjakan. Jadi 1/2 dikali 5 agar menjadi 10. Karena yang di bawah dikali 5, maka yang di atas pun juga harus, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Jadi 1 dikali 5, 5, dan 2 dikali 5 yaitu 10. Maka sudah didapat menjadi 5/10. Karena mau kita ubah menjadi pecahan desimal, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengubahnya menjadi desimal. Ini contoh yang lain. Kalau pada angka yang lain, misalnya 1/4. Angka 4 bisa kita ubah. Mungkin kita tidak bisa mengubahnya menjadi 10 karena perkalian 4 tidak ada yang bisa menjadi 10 hasilnya, maka langsung aja kita ubahnya menjadi 100. 4 dikali berapa biar menjadi 100? Oh, ini contoh lainnya jangan 1 deh, Ibu buatnya 3. 3/4. Pada angka 4 ini tadi bisa kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali 25. Bila penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Lalu setelah itu tinggal kita kalikan. 4 dikali 25 yaitu 100. 3 dikali 25 yaitu 75. Nah, bila sudah seperti ini, baru kita ubah menjadi pecahan yang desimal. Di belakang komanya ada 2 angka, 75 per, nah jadi seperti ini. Contoh lainnya, misalnya Ibu buatnya 5/8. Penyebut 8 bila diubah menjadi 10 tidak bisa,
Bila diubah menjadi 100 pun juga tidak bisa, maka kita mencobanya menjadi 1000. Maka perkalian 8 dikali berapa yang hasilnya 1000? Itu adalah 125. Bila penyebutnya dikali 125, maka pembilangnya harus kamu kali 125 juga. Lalu setelah itu tinggal kamu hitung. 5 dikali 125 yaitu 625. Bila sudah seperti ini, maka kamu bisa mudah mengubahnya menjadi desimal, yaitu 625 0,625. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini ada contohnya 0,64. Maka bila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 64/100. Pada contoh yang nomor 2, 0,08. Berarti bila diubah menjadi pecahan biasa, di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya pasti 100 dan yang di pembilangnya 8. Pada 0,06 berarti di sini adalah per 1000 dan atasnya kamu cukup menulisnya angka 6. Sedangkan yang contoh yang ini 0,107, maka ini pun per 1000. Jadi kamu tulisnya 107. Sedangkan contoh yang ini di belakang koma ada 3 angka, berarti ini per 1000 juga. Tapi yang kamu cukup tulis yaitu 17. Sekian video penjelasan dari Bu Fida kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.